rajanya kenari. Langsung di atas orangnya. Kita lihat langsung. Nah, ini dia nih. Bosnya. Assalamualaikum. Salam. Wah, ini orangnya, Pak. Nah, ini dia orangnya. Biarin. Biar berantakan kan, nggak tahu dia. Sehat, alhamdulillah. Ini dia nih. Pilih dah tuh kenari yang mau kayak apa tuh. Berantakan. Biarin. Mana itu? Ada di bawah. Nah, ini dia. Emang mana? Abang itu baru beli. Si ini. Bah, ketahuan udah mainan cupang lagi. Mana itu? Wah, ini ada hobi baru kita lagi. Selain main burung, kita main ikan. Nah, ini kenari keren. Wah, curang deh. Udah diplastikin. Om, ini ada jenis apa aja nih Om? Kenarinya nih Om? Sementara ini Yes nih. ini enggak, ini F1 nih Logan. Ini Logan yang sering masuk. Oh ini, siapa namanya Om? Logan. Logan ini. Nah, Logan, terus ini terakhirnya sih F3. Ini gue namain Venom. Nah, tapi kalau yang Venom juga udah besar ya? udah enggak, belum masih prospek. Kalau Venom yang saat itu mati. Oh, yang dulu juara-juara Ya, dulu Venom mati. udah mati. Oke. Nah, yang gue reinkarnasi, terus kemudian ini yang kandang evolution Magneto juga udah sering masuk. Terus ini sih prospekan lah ya. Si yang kandang hitam yang dia prospekan. Terus ini baru keluar mabung. Ini juga baru gue take over nih. Itu baru take over. Ini belum dijemur nih, suasana begini ya. Tadi udah. Jadi udah jemur dulu, bersihin dulu, terus biar dia mandi. Oh gitu. Ini kemarin kalau dilihat-lihat dari statusnya si bos udah sering juara nih ya. Iya. Wah, Ya alhamdulillah sih. gili sipit banget ini matanya nih. Ya. Di Raja Cup masuk dia kedua. Oh gitu. Kemarin. Harga berapa? Belum nyebutin sih. Penawaran. Penawaran ya mungkin banyak tanya ya. Yang butuh tuh orang yang langsung eksekusi langsung. Jadi untuk nanya-nanya Bukan nanya-nanya doang sih. Biasa lah. Ya biasa. Tapi kalau turun langsung dia memperhatikan, bayar baru. Oke. Cirinya Bom, ini punya kelebihannya dibawain apa? Dia dibawain lagunya kah, kocokannya kah, volumenya kah? Kalau menurut gue main kenari itu khususnya buat lapang, pahami dulu deh perkembangan saat ini kenari kayak gimana. Penilaian jurinya. Satu penilaian dan pahami juga lawan-lawan kita itu seperti apa. Misalnya gini nih logikanya, Om Dimas punya kenari, Om Marai punya kenari. Materi isiannya perenjakan, walaupun tuh kocokan tidak full ya. Iya. Nah, berarti saya harus punya pembanding dong. Penjakan juga, tapi Atau bukan perenjakan juga. Misalkan saya punya ciblekan kocokannya ciblek mix perenjak. Gitu. Tapi dengan didorong atau ditambah karakter burungnya itu sendiri. Lagunya terus burung karakternya juga mudah ngedur di lapangan, mentalnya bagus, terus warnanya juga memang gaya dan fisiknya dia menarik, volume dan lain sebagainya. Banyak orang yang pertama milih burung asal katanya, volume doang. bukan, jadi asal katanya, oh kata gue nih bagus, padahal dia nggak yakin dengan selera dia. Pahami dulu selera kita. Kalau misalnya selera kita sudah masuk spesifikasi di perkembangan dinamika lomba gantangan kenari, baru. Jadi banyak, jangan sampai ketinggalan zaman lah. Ini serian F1 segede gini. Oh, Iya. apa bener ini F1 segede gini? Ya, memang dapatnya Nah, seperti ini itu. bukannya jatuhnya YS atau kalau saya nih ya orang awam gitu yang nggak begitu paham kenari, saya ngeliatnya ini YS kali ya gitu. Enggak nih F1. F1. Ini taunya dari F1 apanya Om? Karena Kalau- kan lihat bodinya orang awam,
Gede banget gitu. Sekarang gini, kalau bicara F1 yang bisa menentukan sebenarnya peternak. Tapi kalau kasat mata saya pribadi nyari burung ya harus proporsional. Misalkan dari aura dia bunyinya, ada gondoknya, ada matanya ngalir, terus bodinya juga harus simetris, warnanya cerah. Nah itu poin awal. Kalau dibilang kenapa F1, itu struktur body dari ujung paruh sampai ujung butut masuklah. Kalau masalah iya, kalau big itu bonus buat kita. Karena YS sendiri F1 itu banyak ya, cuma memang yang banyak diminati dari turunan Yorkshire. Yorkshire pun beragam, ada yang seri NW, Turki dan lain sebagainya. Ada yang size big, ada king size, ada yang big size, ada yang medium, itu beragam. Wah ini nih. Kalau dia nih salah satunya nih. Ya, ini ya. Ini magneto. Ini ada 1 2 3 4 5 kelas. 5 kelas alhamdulillah ya. Lagi ajak ngobrol. Oh iya. Ada Sama yang, adiknya dulu. Sama adiknya dulu ya. Kita sama adiknya sama abangnya. ada yang juara 2, juara 4, terus kemudian 6 dan 7. Cuma yang saya pegang puas gitu di juara 2. Juara 2 pas penuh ya saat itu. Ya alhamdulillah. 7 sesi berarti ya. Iya 7 sesi. Ini 1 2 3 5 sesi. 5 sesi nih. 5 sesi. 5 sesi. Juara semua. Ya, yang poin besarnya itu juara 2, 4, 6, 7. Ini burungnya? Ya, ini burung. Itu kocokannya udah kelihatan kan? Iya. Ya paling 25 gue lepas lah. Gigo. Kita teman-teman kali aja ada yang berminat pecinta kenari. Ini dia edisi terbarunya dari Crown Bear. Ya Crown Bear. Orang kenari. Nah, pahami lagi. Main kenari itu umumnya sering bilang atau punya pakem, wah burung kenari harus yang aman atau burung yang aman ruji. Umumnya kenari itu pastinya ada ngeruji. Nah, bicara gimana tidak ngeruji, tantangan kita. Jadi kalau kita sudah memahami karakter penuh, pasti kita tahu kapan dia over birahi dan kapan dia pas birahinya. Ya kayak kita sebagai manusia, belum tentu kita top perform kerja terus kan. Ya kalaupun kita bisa top perform terus, ya kita tinggal tempel baterai aja, jadilah robot kita. Tapi kan kalau kenari makhluk bernyawa, ya harus tahu waktunya dan pahami karakter dia. Mau burung semahal apapun, kalau kita tidak memahami karakternya, percuma. Sama jenis lain juga kayak gitu ya. Oh apapun, saya main kenari ketika kan lo kan nih untuk main di hari Minggu, saya main hari Jumatnya. Ketika di hari Jumat over birahi nabrak, saya nggak memusingkan karena memang itu natural. Nah, yang penting pada saat hari Minggunya dia top perform, itu yang paling penting. Jadi ada saatnya buang birahi, ada saatnya dia top perform. Iya, itu ya. Ini Bang Priyo, abangku. Nah ini kita buka aja. Namanya siapa Om? Di sini bentar dulu. Nah, yang mana? Nah, yang juara 2 ya. Ini dia. Ya. Nah, tuh namanya jelas. Nah, ini burungnya, ini pihak segini banyaknya. Ya nggak bisa buat jualan. Iya. Sebenarnya sih banyak sih kalau tiap minggu lataran alhamdulillah sih nyangkut terus sih. Ini ya, Iya. buat disiratin juga. Asik. Sebenarnya kalau saya pribadi kan karena jualan kenari ya. Jadi harus memperkuat brand kita, ya harus punya burung yang stabil juga. Master ya. Master juga. Bener di- Brand ambasadornya lah. Ya siap. Itu. Ini tuh aja. Oke, demikian dulu ngobrol singkat sama Tips lagi nah. Tips. Tips apaan? Tips 2 menit lagi. Tips apa? Oke. Oke. Kalau saya pribadi memilih burung masih ke kenari ya. Di setiap IO itu punya pakem beda-beda. Pahami dulu. Terus kemudian
sesuai nggak dengan keinginan kita. Terkadang kita punya selera atau punya kriteria yang tinggi gitu, tapi tidak sesuai dengan pakem yang ada. Kalau tips penari ombyokan. Oh, kalau kenari ombyokan, Ya. saya pribadi gini, kalau Oke. saya lihat kenari, dilihat dari katurangannya dulu ya, atau posturnya dulu. Misalnya posturnya nih, ada yang kaki pendek, ada yang kaki jingkring, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau saya pribadi lebih suka yang kaki pendek kalau buat track lapangan. Kenapa? Dia lebih anteng dan nyaman ketika di tangkringan, rawan untuk dinabrak, karena main kenari itu ketika dinabrak langsung diskualifikasi itu. Jadi kalau kaki pendek dan didukung dengan umurnya mapan itu bukan dari segi umur, tapi dari segi mapan kegantangan, demam panggung nggak atau tidak, terus durasi panjangnya berapa. Misalkan minimal kalau burung di rumah kita cari di ombyokan ada yang buang 40 detik, itu berarti insya Allah enak. 40 detik saat bunyi dia sendiri, tapi pada saat bunyi ketemu lawan otomatis durasi akan menurun, paling tidak 30 detik. Nah, tinggal kita atur durasi kerjanya, buka tutup rapetnya. Nah, itu poin pertama. Terus yang kedua, carilah burung yang memang warnanya enak dipandang. Bukan berarti saya mengecilkan warna gelap, itu selera. Cuma kalau ketika di gantangan warna terang itu jadi perhatian ya. Tujuannya apa? Ketika juri memantau kelihatan langsung. Eye-catching ya. First impressionnya, karena penari itu bukan dari segi apapun, tapi dari segi keindahan warnanya juga bisa jadi patokan. Terus volume sama tonjolan, irama lagunya tuh harus pas ya. Ada nggak suara antiknya dia, ada nggak suara anehnya dia, gitu sih. Kalau dari sisi paruh atau muka ya, itu kan baru kaki sama warna ya. Tapi kalau dari sisi paruh mata tuh gimana? Oh, kalau paruh mata umum ya. Yang penting kalau cari kenari jangan sampai, usahakan sehat, jangan sampai matanya katarak. Oh iya. Terus kemudian kalau masalah paruh dan lain sebagainya umumlah kenari. Gitu. Itu kan kembali lagi kalau mau cari F1 yang turunan Yorkshire, matanya emang harus kalis, bodongnya besar, proporsi badannya degap dalam arti besar gitu loh. Tapi besar juga ada lagi juga kriteria bulu tipis, bulu tebal. Kalau bulu tebal konsekuensinya seperti apa, bulu tipis seperti apa. Umumnya sih kalau untuk burung yang mudah bunyi, bulu yang tipis. Gitu. Thank you. Ya. Ini dadakan jadi ya Adanya apa aja. ya. Oke, thank you banget Ya. teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman Oke. yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.